Kembali disergap pemirsa, seorang pemuda babak belur dihajar warga setelah tertangkap curi helm di depan sebuah minimarket. Pelaku berdalih terdesak kebutuhan ekonomi karena anaknya sedang sakit. Puluhan warga mengepung seorang pencuri yang tertangkap tangan di depan sebuah minimarket di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria ini dipergoki korbannya saat mencoba mencuri sebuah helm pengunjung minimarket. Kenapa sampai mau curi helm? Warga kesal karena pelaku tetap berusaha kabur dengan sepeda motornya. Pelaku nyaris berhasil kabur dengan helm curian. Namun pemilik helm keluar dari minimarket dan meneriaki pelaku serta meminta pertolongan warga. Puluhan warga dan pengendara motor langsung menangkap pelaku. Di mana tadi helm mau dicuri? Di Alfamedi, Pak. Kolektif memang. Iya, langsung lari. Saya dari dalam langsung lari. Langsung lari. Iya. Sempat dikejar nih? Iya, saya berdiri tapi langsung menyerang. Langsung didapat. Iya. Yang mana helm mau diambil? Pelaku pencurian helm ini kemudian diketahui bernama Tolik. Pelaku dibawa ke Mapolsekta Tamalan Rea. Ada tersangka itu ditangkap sama anggota kasus pencurian helm di Unas, di TKP Unas. Sudah diamankan di Polsek Tamalan Rea. Yang diambil apa? Demikian helm. Pelaku Tolik masih dalam pemeriksaan polisi. Aparat Polsek Tamalan Rea menduga pelaku terlibat pencurian di beberapa minimarket di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Seorang residivis kembali ditangkap polisi atas dugaan membobol rumah kosong. Pelaku selalu beraksi menjelang subuh dan mengambil barang berharga seperti sepeda motor, perhiasan, uang hingga peralatan elektronik. Sujud, residivis kasus pencurian ini ditembak kakinya karena melawan polisi saat ditangkap di desa Jadi Semanding, Tuban. Keberadaan Sujud diketahui setelah polisi menangkap penadah barang hasil curian. Penjara tak membuat Sujud jera, bahkan sebelumnya sudah 4 kali menjalani hukuman. Setelah bebas, Sujud kembali beraksi dan berulang kali mencuri. Sujud merupakan pencuri tunggal spesialis rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Terus, laptop berapa? Laptop 2, 4. Terus? Terakhir Sujud beraksi di desa Ngerayung, Plumpang menjelang subuh membobol rumah yang ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Di tempat ini Sujud mengambil 2 handphone serta sepeda motor. Sementara di tempat lain, Sujud pernah mencuri perhiasan dan uang. Residivis dan pada saat kita tangkap dia melakukan perlawanan sehingga kita harus kasih peringatan. Jadi dia melakukan ini, dia memang spesialis pencurian rumah kosong. Polisi mengamankan handphone dan motor hasil curian yang belum sempat dijual sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, belum 1 bulan bebas dari penjara, seorang residivis curanmor kembali ditangkap polisi. Pelaku menjadi sopir angkot namun justru merampas telepon genggam seorang penumpangnya. Pelaku nekat bersembunyi menjeburkan diri ke kolam ikan. Aparat Polsek Koto Tangah menggiring seorang pelaku pencurian dalam keadaan basah kuyup dan dipenuhi lumpur. Pelaku pencurian ini bernama Dedi Koboy nekat menjeburkan diri ke dalam kolam ikan saat menghindari kejaran petugas. Dedi Koboy ditangkap di sebuah kolam ikan milik warga Mega Permain Lubuk Buaya setelah sempat terjadi kejar-kejaran. Seorang mahasiswi melaporkan pada polisi telepon genggamnya dirampas saat menumpang angkot yang digemudikan pelaku. Padahal pelaku baru 2 minggu bebas dari lapas Muaro kelas 2A Padang dalam kasus pencurian sepeda motor. Pelaku sendiri sampai saat ini kerjanya adalah supir angkot, yang merupakan pelaku ini juga residivis kendaraan pencurian dengan kekerasan. Cuma kemarin itu waktu
yang dirampas adalah kendaraan roda 2. Baru keluar sekitar kurang dari 1 bulan. Pada bulan yang sama dia sudah melakukan kejahatan ini. Dari tangan Deddy Koboy, petugas berhasil mengamankan 1 unit handphone milik korban. Deddy Koboy terancam hukuman 7 tahun penjara dengan penambahan sepertiga masa hukuman karena masih dalam masa pembebasan bersyarat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi meringkus pelaku pembunuhan seorang wanita yang ditemukan dalam karung hanyut di sungai Kabupaten Pinrang. Pelaku ternyata suami istri korban dan mengaku sakit hati karena menduga korban berselingkuh. Satreskrim Polres Pindang meringkus pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan tewas mengenaskan dalam karung dan hanyut di sungai Kabupaten Pinrang. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di tengah hutan. Ironisnya, pelaku diketahui bernama Laoding alias Bampe ternyata suami siri korban. Pelaku tega membunuh korban karena sakit hati setelah mencurigainya berselingkuh dengan pria lain. Korban ditemukan warga yang sedang memancing terbungkus karung dan hanyut di sungai. Kondisi korban saat ditemukan sudah dalam keadaan membusuk. Identitas korban terungkap lewat tato di tangan kirinya dan cincin di jari korban. Keluarga mengenali korban adalah Rusna, seorang janda 52 tahun warga Kabupaten Sidrap. Di mana tato di tangannya identik dengan tato yang diketahui dengan keluarganya. Kemudian yang meyakinkan lagi bahwa cincin yang masih didapati pada jari tangan korban, anak kandungnya sendiri, namanya Ardi, meyakini bahwa cincin itu adalah milik orang tuanya. Rusna diketahui pamit pada anaknya untuk menemui atasannya dan hendak bermalam. Saat melakukan identifikasi pada jasad korban ditemukan sejumlah luka di sekujur tubuh korban. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku awalnya mengajak korban untuk bertemu di salah satu tempat di Kabupaten Pinrang. Saat pertemuan, pelaku langsung memukul korban menggunakan balok hingga tewas. Di mana ambil balok? Kendro. Untuk menutupi jejak perbuatannya, pelaku membungkus korban menggunakan 2 lembar karung, lalu membuangnya ke sungai. Yang bersangkutan sebelumnya ada hubungan, kemudian karena sakit hati, sehingga yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. Korban dengan pelaku hubungannya apa? Ada, kalau berdasarkan keterangan dari tersangka, itu mereka sempat menikah siri. Jadi suaminya dia? Iya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dan sebuah cincin. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. 4 pasangan bukan suami istri diamankan petugas gabungan dalam patroli rutin pembubaran massa guna mencegah penularan wabah COVID-19. Mereka diduga berbuat mesum di sebuah penginapan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Patroli gabungan tim pencegahan COVID-19 melakukan operasi di sebuah penginapan di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Satu persatu kamar yang terisi diperiksa. Hasilnya 4 pasangan bukan suami istri ditemukan di 4 kamar berbeda, diduga sedang melakukan perbuatan mesum. Keempat pasangan ini langsung dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang. Kita amankan tadi karena di dalam satu kamar tidak hubungan suami istri, ya, patut kita duga. Jadi kita bawa dulu ke sini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berapa orang kemudian? 4 pasang. Dalam patroli ini tim juga mendapati panti pijat tradisional masih buka di atas pukul 8 malam. Gubernur Bangka Belitung telah menerbitkan surat edaran agar kafe, rumah makan, tempat hiburan malam ataupun tempat-tempat yang mengundang orang banyak untuk ditutup tepat pukul 8 malam selama masa pandemi virus corona. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.
Sejumlah wanita pekerja seks komersial di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah bersembunyi dalam toilet saat mengetahui polisi melakukan patroli. Para PSK tetap melayani pria pelanggannya meski sudah ada edaran larangan berkerumun di tempat hiburan malam. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik. Polisi melakukan patroli dan memberikan himbauan di kawasan Warung Remang-Remang, Jalan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya agar warga membubarkan dan meninggalkan lokasi. Namun ternyata setelah polisi masuk ke gang-gang yang dipadati warung remang-remang, para wanita pekerja seks komersial masuk ke toilet. Sejumlah wanita bahkan bersembunyi bersama-sama dalam satu toilet. Polisi kemudian membubarkan para pekerja seks komersial untuk meninggalkan lokasi warung remang-remang. Polisi pun meminta pemilik usaha di lokasi warung remang-remang untuk sementara menutup usahanya mencegah penyebaran virus corona. Beberapa warung remang-remang ternyata masih ada yang buka, kita himbau untuk segera melakukan social distancing. Pada razia di kawasan warung remang-remang dan prostitusi di Jalan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, polisi melakukan peringatan dan belum menindak untuk diamankan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata iNews melaporkan. Ya, diduga akibat minuman keras oplosan, sepasang suami istri dan seorang temannya tewas mengenaskan. Korban sepasang suami istri tewas di rumah kontrakan, sementara temannya tak tertolong meski sempat dibawa ke rumah sakit. Penemuan mayat suami istri ini menggemparkan warga Jalan Pinang, Perumahan Guru, Durenjaya, Bekasi Timur. Pasangan suami istri Dodi 21 tahun dan Juleha 20 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan milik Sudarno. Kedua korban ditemukan tewas setelah pemilik kontrakan curiga karena keduanya tak kunjung keluar kamar. Subuh kenapa, Pak? Subuh itu mulai bubar minum itu. Oke. Yang si Incin itu pulang ke rumah. Oke. Yang dua pulang ke kontrakan saya, emang tinggal di tempat saya. Pagi karena begadang malam dianggapnya itu ngantuk, dibiarkan oleh tetangga-tetangga nongkrong di atas. Begitu sampai sore, kok nggak bangun-bangun. Saya suruh jebol pintunya. Oh, Bapak suruh jebol. Saat ketemuan gimana Pak kondisi korban? Sudah posisi terlungkup semua seperti itu posisinya. Dua-duanya. Yang satu lagi Pak? Satu lagi pulang ke rumah, meninggal di rumah. Sebelumnya diketahui pasangan suami istri ini pesta minuman keras oplosan bersama teman mereka, Rohadi. Rohadi ternyata juga tewas dalam perawatan di rumah sakit setelah tak sadarkan diri di rumahnya. Pasangan suami istri ini telah tinggal di rumah kontrakan selama 5 bulan. Pasangan Dodi dan Juleha diketahui berprofesi sebagai pengamen. Menurut warga, para korban kerap melakukan pesta minuman keras. Ada orang meninggal dunia, suami istri. Namun demikian sementara kita baru diduga meninggal akibat minum oplosan. Korbannya ada berapa nih? Korban sementara di dalam rumah ada 2 suami istri. Yang satu temannya tadi pagi sore sudah dibawa ke rumah sakit Santosa. Namun demikian juga meninggal dunia. Dari keterangan dari rumah sakit Santosa, meninggal dunia sementara dari minum. Polisi sempat kesulitan melakukan olah TKP karena menanti pemeriksaan dan evakuasi dari tim medis terhadap para korban. Evakuasi pun dilakukan dengan pakaian APD mengantisipasi penyebaran virus corona. Kini kasus ini ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor tertangkap dan langsung dihakimi massa setelah pelariannya terhalang palang pintu perlintasan kereta api yang menutup. Sergap segera kembali usai jeda berikut.